Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat. Oke, anak-anak Bapak yang sangat Bapak banggakan, ya. Jumpa lagi hari ini dengan pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran kita mulai, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan kelancaran dan kelak di kemudian hari bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bapak pastikan kalian sudah mengisi daftar hadir yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom, ya. Di situ kan sudah ada Google Form-nya. Oke, sudah mengisi daftar hadir semua? Sudah? Oke, terima kasih. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai inverse matrix ordo 2 x 2. Ya. Perlu kalian ketahui juga, nah, bahwasanya untuk hari ini persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Tetap semangat, ya, dalam pembelajaran daring dan tetap menjaga kesehatan serta rajin olahraga agar kita terhindar dari COVID-19. Anak-anak, pada materi yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai perkalian matriks serta determinan matriks 2 x 2. Masih ingat perkalian matriks? Masih? Oke. Nah, dari tampilan yang ada di depan ini, bagaimana sih cara mengalihkan matriks? Coba ada salah satu yang berkomentar. Ayo, bagaimana cara mengalihkan matriks? Ini ada matriks 1, 2, 2, 1 dan 3, 2. Bagaimana caranya? Oke, jadi mengalihkan baris dengan kolom, ya. Jadi baris pertama dikali kolom dan baris kedua dikalikan kolom juga, seperti itu. Nah, terus ini ada yang kedua, bagaimana sih cara menentukan determinan matriks? Tentu masih ingat dong? Ayo, siapa yang berkomentar? Oke, jadi menentukan determinan matriks ini yaitu 1 dikali 5 dan dikurang 2 dikali 2, gitu ya. Jadi hasilnya berapa, nak? 1, ya. Oke. Nah, untuk mengetes kemampuan awal kalian, ini Bapak berikan 3 soal, ya, dalam bentuk pilihan ganda, yaitu silakan kalian masuk ke link quizzes yang sudah Bapak siapkan. Oke, silakan kalian masuk di quizzes dengan kode 226133. Oke, kita mulai, ya. Silakan kalian mengerjakan soal yang sudah Pak sajikan. Posisi 1. Aduh, udah Pak. Udah selesai Pak.
Oke, Bapak rasa cukup? Oke, Vias memperoleh poin 2490. Oke, cukup ya. Bapak rasa ada lah menangnya lah, ada lah. Coba lu bang. oke, itu bagus. Masih satu, Vias dan disusul Raja. Oke, anak-anak. Dari yang kalian kerjakan, pretest yang sudah kalian kerjakan melalui kuisis tadi, Bapak rasa kalian masih memahami materi, yaitu mengenai perkalian matrik dan determinan. Ya. Untuk hari ini, tadi kalian sudah mengerjakan soal yang Bapak siapkan di kuisis, ya. Nah, perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan determinan dan inverse matrik ordo 2x2, serta menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada determinan dan inverse matrik ordo 2x2. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni kalian dapat menentukan nilai inverse matrik ordo 2x2 dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu, teliti, dan tanggung jawab. Agenda pada hari ini, yakni penjelasan umum, mengamati dan identifikasi masalah. Menggunakan informasi yang ada untuk menyelesaikan masalah, dan menggunakan informasi pada LKPD untuk menyelesaikan masalah pada materi yang dipelajari. Bapak kan sudah share ya melalui Google Classroom juga, dan sudah Bapak share juga di WA Group, itu link LKPD. Sudah dibuka link LKPD-nya? Sudah di-download? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran inverse matrik ini, kita dapat menyelesaikan masalah sehari-hari, yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, Bapak minta kalian amati video yang Bapak sajikan. Nah, video ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang nantinya bisa kalian tentukan nilainya dengan menggunakan inverse matrik. Oke ya. Silakan kalian amati video berikut. Perhatikan permasalahan berikut. Pada suatu hari, Irma membeli 2 kilo apel dan 3 kilo jeruk dengan harga 57.000. Sedangkan Ade membeli 3 kilo apel dan 5 kilo jeruk dengan harga 90.000. Jika Surya hanya membeli 1 kilo apel
dan 1 kilo jeruk, berapakah uang yang harus Surya keluarkan? Kamu nggak nih? Ternyata permasalahan yang dialami oleh Surya dapat diselesaikan menggunakan matematika loh. Permasalahan tersebut berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan inverse matrix. Oke ya. Nah, jadi dari video yang sudah kalian lihat barusan, ini kita bisa menentukannya dalam menggunakan dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan cara apa? Silakan kalian, Bapak minta dari video yang sudah Bapak sajikan tadi, ini Bapak bagi kelompok ya, kalian ya. Dan LKPD, Bapak rasa kalian sudah mendownload semua? Sudah, Pak. Sudah? Oke, silakan kalian bentuk kelompok masing-masing, ya. Dan kalian diskusikan LKPD yang sudah Bapak share. Ya, LKPD yang sudah Bapak share. Ya, Pak. Oke, ini nak. Nah, ini LKPD-nya. Ada suatu permasalahan, ya. Ini langkah-langkahnya sudah jelas. Silakan kalian diskusikan. Bapak kasih waktu untuk mengerjakan LKPD ini 10 menit. Ya. Di situ sudah jelas dari permasalahan yang disajikan, nanti kalian menyelidiki masalah tersebut, ya, dan selanjutnya menyelidiki data dan analisis pemecahan masalahnya seperti apa. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, Bapak nanti minta perwakilan dari salah satu kelompok kalian itu mempresentasikan. Nah, nanti supaya kita cek sama-sama. Dari pengerjaan kelompok masih ada yang keliru atau sudah benar, ya. Oke? Ya, Pak. Gimana, Pak? Silakan kalian berdiskusi di kelompok kalian. Silakan saling sapa satu sama lain untuk yang sudah membentuk kelompok. Ya. Iko, Tika, Bella. Raja dengan siapa kelompoknya? Dengan ini, Pak. Dono. Semangat ya. Vias dengan siapa, Vias? Raffi, Pak, berdua. Oke, yaudah, silakan ya. Kalian berdiskusi. Pak, ini keluar LKPD itu kiranya nanti dalam menyelesaikan suatu permasalahan ada hambatan, silakan tanyakan. Nanti Bapak bimbing kalian. Enggak, ini keluar semua, Pak. Bahan ajar yang sudah Bapak kirim kemarin sudah di-download ya. Nah, itu sebagai rambu-rambu kalian Iya, Pak. dalam menyelesaikan LKPD yang ada. Sudah di-download? Udah. Oke, yaudah. Silakan. Kalian diskusikan dari permasalahan yang disajikan. Oke, bagaimana, Vias? Dari permasalahan itu apakah dapat diselesaikan dengan menggunakan cara apa? Menggunakan substitusi Yang dan waktu eliminasi. kalian masih SMP, yang masih waktu SMP kan sudah menemukan permasalahan tersebut ya, di LKPD. Biasanya kalian menyelesaikan dengan cara apa itu? Dengan substitusi dan eliminasi. Oke, substitusi dan eliminasi ya. Oke, selanjutnya. Lucy, ada kendala di mana, Lus? Niko nggak ada ya?
Oke, ini Bapak pandu kalian dalam mengerjakan LKPD. Nah, ini kan sudah Bapak share screen. Nah, ini ada suatu permasalahan, sudah jelas permasalahannya. Nah, itu cara apa yang kalian bisa lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pias, jadi waktu SMP menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan substitusi dan eliminasi, karena ini masuk ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, adakah alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut? Silakan kalian sajikan data pada tabel yang sudah disiapkan ini, ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya membuat matrik dari tabel yang disediakan, yang sudah kalian isi, kalian sajikan dalam bentuk matrik, ya. Dan langkah kedua, melakukan inverse dari matrik jumlah buah tadi, berapa inverse-nya. Selanjutnya, langkah ketiga mengalihkan B dengan inverse matrik A. Itu tadi kalau misalkan dia matrik apa tuh B-nya, dikalikan inverse matrik A. Nanti didapat hasilnya berapa, kalian bisa simpulkan 1 kilo apel berapa dan 1 kilo jeruk berapa. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kalau sudah selesai silakan dikirim di WhatsApp Sudah, grup. Nanti kita cek bersama ya. Miko kirim Miko. Tadi dari hasil diskusi kalian, tadi sudah di-share di mana dari kelompok 2? Grup kelompok 2, Pak. Grup kelompok 2. Oke, coba Bapak cek ya. Ya. Oke. Oke, silakan dari kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan dari hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya Pak, jadi kita mengerjakannya dengan cara inverse matrik. Irma membeli 2 kilo apel dan 3 kilo jeruk, sedangkan Adi 3 kilo apel dan 5 kilo jeruk. Di situ langsung dimasukin 2, 3, 5. AJ. AJ sama dengan 1/25 dikurang 3 kali 3. 25 apa 5. bagaimana? 2 dikali 5, Pak. 2 kali 5, Pak. Oh iya ya. 2 kali 5 dikurang 3 dikali 3. Terus 5 min 3. Nah, min 3 itu pindah ruas jadinya min, Pak. AJ itu sama dengan 5 dikali 57.000 ditambah min 3 dikali 90.000. Min 3 dikali 57.000 ditambah 2 dikali 9.000. 90. 90.000. Di situ hasilnya yang harus dibayar per kilonya apel 15.000 apel, sedangkan jeruk sekilonya 9.000. Oke, dari kelompok yang lain ada yang memberikan tanggapan? Ini pengerjaan dari kelompok 2. Bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 3 serta kelompok 4? Tadi yang disampaikan oleh Miko, apakah ada yang masih belum paham? Silakan ditanyakan. Dari kelompok 1, bagaimana? Kelompoknya Kavi ya, sama Fias, bagaimana tanggapannya? Gimana Fias? Sama, Pak. Sudah sama hasilnya. Seperti itu juga. Oke, sudah sama ya. Sudah. Terus ini nak, Sudah mengerti juga. yang tadi disampaikan oleh Miko itu sudah benar ya. Tadi Ya, Pak. Membeli 2 kilo apel, 3 kilo jeruk dengan harga 57.000 dan 3 kilo apel dan 5 kilo jeruk 90.000.
Nah, di sini matrik yang di sini nih, ini ada join, bukan pindah ruas. Jadi negatif ini yaitu ada join matrik A, seperti yang bahan aja yang sudah Bapak sampaikan. Gitu ya. Mas, Ya, Pak. 5 dan 2-nya ini kita pindah tempat. Gitu. Nanti sudah di luar semua. Ini sama dan Bener ini nggak? di ember. Nah, Depan. ya. Oke, Bener, Pak. jadi ini perkaliannya juga sudah bagus. Baris dikali kolom, selanjutnya dijumlahkan. Nah, ini negatif dikali positif, hasilnya negatif, didapatlah hasilnya 15.000 dan 9.000. Sip, mantap sekali pengertian dari Miko. Tunggu tahu ini. Dari permasalahan tadi yang di LKPD, kiranya ada nggak kesulitan-kesulitan apa yang dalam kalian menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Tadi kan sudah soal cerita itu yang tadi kata Vias, selain menggunakan metode substitusi dan eliminasi, ya kan, salah satu bentuk persamaan dari dua variabel, itu juga bisa ditentukan dengan menggunakan inverse matrik. inverse matrix. Ya, yang tadi inverse matrik tadi penyelesaiannya sudah disampaikan tuh, sudah dipaparkan oleh Miko. Bagus tuh tadi penyelesaiannya. Nah, jadi Bapak minta kalian ya nanti dari permasalahan tadi itu Bapak berikan evaluasi ke kalian nanti ya. Tapi sebelum Bapak berikan evaluasi, Bapak pengen kalian menyimpulkan sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini apa? Dapat memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan menggunakan inverse matrik dapat mempermudah dalam Menyelesaikan permasalahan. dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada nggak nak yang hal-hal yang masih kalian kurang pahami pada kasus ini? Dari kelompok yang lain kiranya ada yang masih bingung nggak? Kalau masih ada yang bingung, Bapak jelaskan. Kelompok 3 gimana? Itu Pak apa? Jangan Yang kayak apa? Pengerjaan Adi Join itu masih kurang paham, Pak. Ini, Pak. Itu gimana, Pak? Oh, pengerjaan ada join ya. Ya, Pak. Oke. Jadi ini Bapak tampilkan permasalahan yang tadi ya. Nanti kita ini dua variabel yaitu 2x ditambah 3y. Misalkan kalau kita misalkan x itu apel dan y-nya itu jeruk. Gitu ya. Nah, di sini 2x ditambah 3y ini berapa yang harus dia bayar? 57.000. Dan 3x plus 5y itu dia harus membayar 90.000. Tadi kalau kita rubah dalam bentuk matrik 2 ya. Matrik 2 itu misalkan matrik A yaitu 2, 3, 3 dan 5. Nah, matrik apel dan jeruk itu misalkan X dan Y. Dan matrik harganya itu 57.000 dan 90.000. Tadi yang jadi pertanyaan oleh Miko ya ini mengenai adjoint matrik itu sendiri. Nah, kita kan menentukan nilai inverse suatu matrik ya tadi ya. Menentukan nilai inverse suatu matrik. Nah, matrik ini kita tentukan inverse-nya. Ya, inverse matrik A. Ini kita misalkan ini matrik A dan ini matrik B. Kita tentukan matrik A-nya. Nah, inverse-nya.
rumusnya kan 1 per determinan. Bagaimana tadi determinan? Rumusnya mana yang harus kita kalikan? Ya, 2 dikali 10, 2 dikali 5 ya. 2 dikali 5 dikali 3 kali 3. Nah, ada joinnya. Di sini ada joinnya. Ini kita rubah tempat, pindah tempat. 2 ini tukar tempat dengan 5. Jadi karena di sini berarti 5, di sini 2, ya. 3-nya ini cukup ditambah negatif. Ya, 3 ini ditambahkan negatif seperti itu. Jadi negatif 3 dan negatif 3. Konsep awal ini kan pada bahan ajar yang sudah Bapak share ya kemarin dan sudah kalian download, bahwasanya kalau misalkan ada matriks A itu A, B, C, dan D, maka A inverse-nya itu 1 per determinan A dikali ada join. Ada joinnya itu di mana D-nya pindah tempat dengan A dan D-nya ini kita kasih negatif. Seperti itu ya. Ini konsep awalnya. Nah, jadi dengan demikian ketika kalian sudah dapat inverse matriks A, itu kalian kalikan dengan matriks harga. Berapa matriks harganya? Yaitu 57.000 dan 90.000. Seperti itu ya. Nah, tadi informasinya sudah diketahui dan matriks harganya sudah diketahui. Tadi dikalikan, dapatlah nilai yaitu berapa tadi? 15.000 dan 9.000. Nah, dengan demikian 15.000 ini harga apel dan 9.000 ini harga. Paham, Pak, paham. Bagaimana Miko? Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah ya. Dan untuk kelompok yang lain, Bapak rasa kalian juga sudah paham ya? Udah. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, Bapak akan memberikan kesimpulan. Ya, memberikan kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Coba sih salah satu di antara kalian aja memberikan komentar terkait pembelajaran kita kali ini. Ada yang bisa berkomentar? Oke ya. Jadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diselesaikan dengan matematika. Ya. Pada kesempatan kita kali ini yaitu kita membahas mengenai inverse matriks. Ya. Jadi tadi bisa kita menentukan tuh harga suatu barang ya dengan menggunakan inverse matriks. Jadi manfaat yang kita dapat dalam pembelajaran matematika ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, Nak ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya Bapak minta kalian nanti mengerjakan ya, mengerjakan evaluasi yang Bapak sudah siapkan. Dan Bapak sudah kirim linknya tuh di WhatsApp group ya. Ini sudah Bapak share di WhatsApp group. Oh ini nih. Ini evaluasinya. Ada 2 soal. Ya. Silakan kalian kerjakan evaluasi yang Bapak berikan ini. Dan nanti hasilnya Bapak minta kalian foto saja ya. Hasilnya silakan kalian foto saja. Terus dikirim di Google Form yang sudah Bapak siapkan. Ya. Kalian kirim di Google Form yang sudah Bapak siapkan. Begitu ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang masih kurang paham, masih kurang jelas terkait evaluasi yang Bapak berikan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Iya, Pak. Oke? Oke.
Oke, mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Bapak minta kalian tetap semangat ya. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai inverse matrix ordo 3x3. Ya. Tolong nanti kalian pelajari. Nanti Bapak bahan ajarnya Bapak kirimkan. Oke? Oke, Pak. Oke ya. Jadi jaga kesehatan, sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian ya. Cukup sekian. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pembelajaran dari ini akan datang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.